Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari kuliah matematika dasar ya, yang pada pertemuan sebelumnya sudah bahas tentang deret aritmatika dan deret geometri. Maka kita lanjutkan yaitu tentang sistem bilangan real ya. Di sini ada beberapa bilangan ya, himpunan bilangan ya. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, dan bilangan real. Oke, kalau bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka satu, satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini himpunan N. Ini N adalah himpunan bilangan asli. Kemudian bilangan cacah dimulai dari nol, satu, 2, 3, 4. Dan ini sudah sebelumnya ya di pertemuan tentang membahas tentang himpunan. Kalau dimulai dari nol sampai satu, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah bilangan cacah. Nah, bilangan asli dan cacah ini cuma beda di nolnya aja ini ya. Kemudian himpunan bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga yang bulat-bulat aja. Nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Min 3, min 2, min satu, dan seterusnya ya. Kemudian himpunan bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dibentuk A dan B. Ya, tentu B tidak boleh sama dengan nol. Jadi ini kalau bentuknya A per B itu bilangan rasional. Contohnya setengah, seperempat, 3/5, 5/7 gitu ya. Dalam nih. Oke, sekarang bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B. Ya, contohnya eh, bilangan E, ya, E itu 1,76540 dan seterusnya ini angkanya angkanya macam-macam ya nggak bisa tanpa ujung ini. Kemudian pi yang selama ini kita kenal dengan 3,14 itu sebenarnya bilangan irasional. Biasanya kan kita tulis pi sama dengan 22/7 itu tidak benar. Yang benar adalah pi sama dengan 3,14159 dan seterusnya tidak pernah ada ujungnya. Jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk 22/7. 22/7 kan rasional, sedangkan pi adalah bilangan irasional. Kemudian akar 2 itu juga kalau dihitung pakai kalkulator dia 1,4142 dan seterusnya ya. Itu bilangan irasional yang komanya ini tidak ada ujungnya ini ya. Oke. Kemudian ada bilangan real atau bilangan nyata. Yang bilangan ini semua bilangan tadi disebut bilangan real. Sebenarnya ada bilangan selain real ya, ada bilangan imajiner ya, yaitu yang melibatkan akar dari min satu. Akar dari min satu adalah imajiner. Kemudian ada bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real ya. Disimbolkan dengan Z. Oke. Nah, itulah ya bilangan-bilangan. Kemudian eh di sini ada sifat ketidaksamaan bilangan ya, bisa dibaca nanti. Kemudian ada juga sifat-sifat bilangan real ya, ada sifat komutatif. X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Ya, ya begini. Ya, mudahnya ya misalnya satu ditambah 2 sama dengan 3 kan? Kalau 2 ditambah satu sama dengan 3 juga. Sehingga satu ditambah 2 sama dengan 2 ditambah satu. Ditukar aja tempatnya. Atau sifat komutatif perkalian. X kali Y sama dengan Y kali X. Ya, misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 2 juga sama dengan 6. Ya juga berlaku. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian sifat asosiatif untuk penjumlahan. 2
Misalnya begini, 2 tambah 3 tambah 4. Kerjakan yang mana dulu? Yang ini, ini dulu boleh kerjakan. Berarti 2 tambah 7 9. Atau dikerjakan yang ini dulu, baru yang ini. Atau kerjakan dulu yang 2 tambah tiganya, baru tambahkan dengan 4. Ini contohnya. Ini berlaku sifat demikian, asosiatif ya. Kemudian sifat asosiatif perkalian. X kali Y kali Z. Kalikan dulu Y sama Z-nya. Setelah itu baru kali X. Atau kalikan dulu X sama Y-nya. Kemudian baru yang kali dengan Z. Ya sama aja ya. Misalnya eh, 2 kali 3 kali 4. Ini sama, ini kerjakan dulu 2 kali tiganya. Atau 2 kali 3 kali 4. Kerjakan dulu 3 kali empatnya. Sama hasilnya. Ya. 2 kali 3 adalah 6. Kali 4 24. 3 kali 4 ada 12. Kali 2 adalah 24 juga. Sifat distributif. Ya, ada seperti ini ya. X dalam kurung Y plus Z. Ini sekalikan satu-satu. X kali Y ditambah X kali Z. Begitu. Ya. Misalnya 2 kali 3 tambah 4. Ini sama dengan, kan 2 kali 3 tambah 4 kan 2 kali 7 ya, 14. Berarti ini sama aja dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ya. Jadi 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 8, jumlahnya kan 14 juga ya, sama aja seperti itu. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, ini yang akan kita pelajari sama seperti yang minggu kemarin sudah kita singgung ya. Kita belajar dari bentuk pangkat dulu. Ya, bentuk pangkat dulu. Bentuk pangkat dulu. Di sini ada yang pangkatnya bilangan bulat. Ya, contohnya begini. 10 pangkat 7. Nah, 7 kan bilangan bulat tuh. Ya. Berarti ada 10 pangkat setengah juga ada nanti. Atau 10 pangkat 3/2 juga ada. Tapi kita ambil yang pangkatnya bulat-bulat dulu. Ya. Pangkat 7, pangkat 5, pangkat 2 gitu ya. Nah, ada perkaliannya seperti ini. Ya, pangkat itu maksudnya seperti ini. 4 kali 4 itu sama dengan 4 kuadrat. 4 doang itu sama dengan 41. 4 pangkat 1. 4 kali 4 kali 4. Ada 3 empatnya dikalikan itu 4 pangkat 3. Sehingga dengan mudah kita bisa definisikan bahwa kalau ada contohnya 4 pangkat 7 itu berarti 4 kali 4 kali 4 ya sampai 7 ya. Kali 4 terus kali 4 kali 4 kali 4. Nah, hitung aja 7 berarti ada 7 tapi dikalikan semua. Sehingga nanti kalau ada A pangkat N berarti A kali A sebanyak N, sebanyak N bulan positif ya gitu. Kalau A-nya 1 berarti A aja, E-nya 2 berarti AA gitu. Kalikan semua. Contoh 5 pangkat 3 ya 5 kali 5 kali 5. 81 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4. Nah 84 itu juga adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 seperti ini. Dan seterusnya ya. Juga, begitu juga untuk pecahan pangkat 4. Nah, ini pangkat 4 tuh 2, 3, 4. Tentukan tentukan nilai dari persamaan berikut. Untuk nilai variabel yang ditentukan adalah seperti ini. Kalau X sama dengan 1, berapakah nilainya ini? Ya masukin aja, berarti -1/3, -1/2, -4 kali -1, ya, tambah 5. Berarti ini 1/3 berarti kan -1. -1 kali -1 kali -1, -1. -1/2 itu positif 1. -4 kali -1 adalah 4, 5. Jadi jumlahkan. Kemudian untuk X2 dan Y0. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Ini 0, ini 0,
Ini nol ya. Yang ini tinggal masukin 2 di sini. 21 ya jawabannya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat pangkat bulat positif. Nah, ini yang biasanya membuat banyak kebingungan atau memang karena tidak hafal sifat-sifatnya. Nah, untuk bisa tidak perlu dihafal sebenarnya, yang cukup dipahami sehingga nanti kalau sering digunakan dia tahu sendiri atau hafal sendiri. Contoh begini, A pangkat P dikali A pangkat Q itu A ditambah P tambah Q. Pangkatnya dijumlahkan. Ingat dengan catatan A sama B, A sama A ini sama. Sehingga nanti kalau ada begini, 2 pangkat 3 dikali ya. 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Ingat ya ini 2, ini 2. Kalau bukan 2 berarti ya nggak bisa. Misalnya 2 sama 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 nanti sama dengan 6 pangkat 5. Ya salah ini. Ya salah seperti ini. Yang penting kita lihat 2 sama 3-nya. Kalau sama baru pangkatnya dijumlahkan karena dia kali. Bagaimana dengan bagi? Kalau tadi kan kali nih. Kalau bagi ya dikurangkan pangkatnya. Ya. Ini kurang ini. P dikurang Q. Ya. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3. Ya. Sama dengan 2 pangkat 2. Gitu. Ya kalau bagi dikurang. Kalau kali dijumlah pangkatnya. Kemudian A pangkat P dalam kurung pangkat Q. P sama Q-nya dikalikan. Contohnya, 2 pangkat 3 kali pangkat terus 2. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 6. Begitu. Gimana kalau A sama B dalam kurung terus pangkat P? Ya ini pangkatin masing-masing. Ya, pangkatin masing-masing. Berarti kalau ada 2 kali 3 pangkat 5 ini sama aja 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, nih kalau pangkatnya. Kalau pangkatnya sama, berarti 2 sama 3-nya bisa dikalikan. Gitu. Ya, sehingga A sama B, P ya sama masing-masing. Masing-masing dipangkatkan. Ya, A pangkat P, B pangkat P. Contoh 2 per 3 pangkat 5 misalnya. 2 per 3 pangkat 5. Maka 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Gitu ya. Contoh di sini. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5 nih. 4 sama sehingga tinggal 2 ditambah 5 sama dengan 7. 4 pangkat 7. Z sama Z sama 5 sama 3 ada jumlahkan. Ya. Nah, kalau banyak seperti ini ya, kalau banyak seperti ini yang X sama X digabungin, X sama X ini gabungin, ya. Ini X doang aja, berarti X pangkat 1. 1 tambah 3. Nih, 1 tambah 3. Lihat ya di sini. X-nya ini 1 sama 3. Y-nya 2 sama 4. Nah, Y-nya 2 sama 4 begitu. Terus nanti min 3 sama 7 kelompokkan. Jadi min 3 tambah ini min 3 kali 7 2 min 21 X pangkat 4 Y pangkat 6. Nah, ini mudah ya perkaliannya walaupun terlihat eh, rumit tapi ternyata kalau diuraikan satu-satu ya terlihat mudah seperti ini. Kemudian bagaimana ini kalikanlah ini kali ini. Kan kalau ini asosiatif tadi ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Dikali ini ditambah ini kali ini. Ya, contoh. Nah, tuh. Ini dikali ini. Ya. Yang ini kali ini. Ya. Terus yang ini juga kali ini. Gitu. Min 3 kali 2. Min 3 kali 2. 6. Terus X sama X kuadrat. X pangkat 3. Y sama Y. Y pangkat 3 juga. Y pangkat ini kuadrat sama satu ya sorry. Kuadrat sama satu ya 3 juga. Terus yang ini sama ini.
Min 3 sama satu, ini min 3 sama 1. X sama X, X kuadrat. Y kuadrat sama Y pangkat 3, Y pangkat 5. Nah, jadi begitu hasilnya. 2 kali 3 min 6, X pangkat 3, Y pangkat 3, min 3, X kuadrat, Y pangkat 5. Satu-satu ya, didekatkan. Nah, bagaimana dengan pangkat negatif? Tadi kan pangkatnya positif. Ya, sekarang bagaimana kalau pangkatnya negatif dan pangkat nol? Ya, perhatikan di sini. Kalau misalnya jika pada bentuk perpangkatan pangkat dari bilangan dasar kurang dari satu dan nol, maka akan diperoleh pangkat bilangan bulat negatif dan nol. Contohnya 7 pangkat min satu, 7 pangkat min 2, 7 pangkat min 3, 7 pangkat min 4, dan ada 7 pangkat nol. X pangkat min satu, X pangkat min 2, X pangkat min 3, dan ada juga X pangkat nol. Untuk mendefinisikannya, ya kita bisa ambil di sini. Nih, nih, ini hasil definisinya. Ini A pangkat nol sama dengan satu. Jadi berapapun dipangkatkan nol itu hasilnya satu. Berarti 2 pangkat nol sama dengan satu. 3 pangkat nol sama dengan satu. Ya. Atau satu ini bisa diubah menjadi 5 pangkat nol. Bisa jadi 10 pangkat nol. Satu ini bisa berubah menjadi ini. Bisa berubah jadi ini. 2 pangkat nol jadi satu. 3 pangkat nol juga jadi satu. Ya, berapapun yang dipangkatkan nol, hasilnya satu. Bagaimana dengan pangkat negatif? Untuk pangkat negatif itu adalah artinya ini. Jadi misalnya 2 pangkat min satu itu sama dengan satu pangkat 2 pangkat satu. 2 pangkat min 2 itu sama dengan satu per 2 pangkat 2. 2 pangkat min 3 satu per 2 pangkat 3. Nah itu maksudnya. Ya mudah ya. Nah sekarang kita masuk ke pangkat tak sebenarnya. Ya pangkatnya selain bulat, selain negatif dan selain nol. Ada pangkat yang pecahan. Nah ini yang tadi saya katakan. Kalau 2 pangkat 3 per 2. 2 pangkat setengah. Jadi gini. Kalau ada A pangkat M per N, M-nya ini milik pangkatnya A, nih, A pangkat M, N-nya ini adalah jadi akarnya. Jadi kalau ada bentuk ini, 3 akar 2 pangkat 5, ini sama aja 2 pangkat 5 dibagi 3. Sehingga kalau ada 2 pangkat 5 per 7, ini sama aja 7 akar 7 dari 2 pangkat 5 gitu. Kalau nggak ditulis angkanya, misalnya akar 3, ini sama dengan 3 pangkat satu per 2. Atau akar dari 3 pangkat 5, ini sama dengan 3 pangkat 5 per 2. Jadi kalau di bentuk akar ini nggak ditulis angka, itu bisa biasa. Ini berarti per 2. Ya. Kalau ada angkanya berarti ya per angka tersebut. Kalau angkanya 3 per 3. Kalau angkanya 7 ya per 7. 7 per 7. Toh, jadi X kuadrat pangkat 1/3. Jadi ini ya, X kuadrat pangkat 1/3. Ini kalikan 2 sama 1/3. Jadi 2/3. Di X pangkat 2 akarnya 3. Ya, 3 akar X kuadrat. Nah kalau begini, 2/5 sama 3/5. Di sini ada 1/5, ada 1/5. Keluarkan 1/5. Tinggal X kuadrat plus Y pangkat 3. Ini pangkat 1/5. Berarti 5 akar dari milik yang ini. Tiganya di luar akarnya ya. Karena seperlim yang ada perpelanya cuma X sama Y-nya aja. 3 ini di luar itu. Berarti 3 di luar akar. Ya, gitu. Sehingga kalau misalnya ada bentuk 2 pangkat 3 per 2, terus 3 pangkat 5 per 2. Nah ini sama aja. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dalam kurung pangkat setengah.
Pangkat setengah kan akar ya. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 begitu. Dua ini di sini, tapi nggak usah ditulis. Umumnya akar itu adalah di sini ya 2. Nah ini bentuk akar itu seperti ini. Notasinya ini akar. Jadi karena ada 6 kuadrat 36 maka akar dari 6 adalah, nah, akar dari 36 adalah 6. Berarti kalau 10 kuadrat 100 berarti akar dari 100 adalah 10. Akar 2 akar 3 akar 5 akar 21 ya. Nah itu. Di sini ada operasi operasi aljabar. Perhatikan di sini ada akar X, ada akar X. Bisa keluarkan akar X-nya, terus yang ini sama A sama B-nya dijumlahkan. Ini berarti dikurangkan. Ya. Kalau ada akar A dikali akar B, jadiin satu akar aja boleh. Akar AB. Akar A kali akar A berarti akar A atau akar A kuadrat jelas A ya. Akar A dibagi akar B. Ya, ini bisa jadiin satu juga yaitu akar A dibagi B. Akar A, akar B. Ya ini bisa dijadikan satu juga ini. Ya, akar dalam kurung A kali B dibagi C kali D juga bisa seperti itu ya. Contoh, akar 3 kali akar 3 itu jelas 3 ya. Akar 3 kali, oh sorry, ini bukan kali ya tambah. Jadi 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Di sini ada akar 3, di sini ada akar 3 dikeluarkan. Tinggal 2 tambah 4, yaitu 6 akar 3. Nah, di sini ada 27, di sini ada 243. 27 itu 3 akar 3. 243 itu 9 akar 3. Akar 3 akar 3. Nah, kalau bentuknya seperti biasanya kalau dalam soal bentuknya seperti ini. Nggak kelihatan begini. Nggak kelihatan begini, ini kan mudah kelihatan tinggal keluarkan akar 3. Sedangkan nanti dalam soal bisa biasanya seperti ini. Nah, ini. Kalau bentuknya seperti ini kan kita nggak tahu ini 27 sama 243 kan nggak bisa, nggak sama. Maka kita coba kalau 27 itu ternyata 3 akar 3. 243 itu 9 akar 3. Nah, baru muncul akar 3-nya yang sama. Bisa, sehingga ini bisa dikeluarkan. Atau dijumlahkan langsung 3 tambah 9 adalah 12, 3 tambah 9 12 ya. Sorry ini. Ini salah. Ini 12 ini harusnya. Ini 12 ya. 12 akar 3. Nih, akar 20 kali akar 5. Ini bisa digabung ya. Kalau dia kali bisa digabung akarnya. Kalau dia plus nggak bisa. Akar 20 kali 5 akar 100 ya tentu 10. Kalau pembagian sama aja 54 dibagi 6 ya. Akar dari 9 adalah 3. Nah, kalau yang seperti ini bisa jadi satu aja sebenarnya. Nih, jadi satu akar terus ini kali ini 48 dibagi 6 akar dari 8. Gitu ya. Biasanya kalau dalam bentuk akar-akar seperti ini diperintahkan untuk merasionalkan. Merasionalkan itu artinya pecahan tersebut penyebutnya nggak boleh ada akarnya. Contoh begini. Nih, A akar B. A per akar B. Nah, akar B ini kan masih dalam bentuk akar nih, B-nya. Jangan jadikan akar yang bawah dengan cara mengalihkan akar sekawannya, ya. Atau mengalihkan dengan akar dirinya sendiri. A dibagi akar B dikali dengan akar B per akar B. Ini tidak mengubah nilai ya. Dan akar B per akar B itulah satu. Berapapun dikalikan satu pasti bilangan itu sendiri. Sehingga tidak merusak nilai awalnya. Akar B dibagi akar B. Nah di sini akar B dikali akar B kan B. Sehingga yang ini sekarang berubah dari bentuknya seperti ini. Jadi akar yang bawah pindah ke atas. Ini nilainya sama. Dimana kalau dia di sini dalam bentuk penjumlahan seperti ini, maka kalau dalam bentuk penjumlahan seperti ini atau pengurangan, maka akarnya tetap pakai A yang bawah, tapi bedakan tandanya ini. Di sini min, ya, karena ini plus. Kalau di sini min, berarti di sini plus. Oke, gitu. Jadi ini kali ini, B kali B, B kuadrat, C kali C, akar C. Akar C kali akar C adalah C. Nah, gitu. Jadi yang atas kali yang atas. Atas kali atas, bawah kali bawah. A kali ini. Karena karena ini kalau dia bentuk aljabar A plus B.
dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita pakai sifat ini ya. Tandanya sama, tandanya sama, oh, sorry, angkanya sama, A, B, B, C, akar C, akar C. Eh, ini min, ini plus ya, berarti B kuadrat min C kali akar C kali akar C adalah C. Ya, kalau yang seperti ini ya sama. Ini akar-akar jadi min, ini jadi plus ya. Seperti itu. Contoh 3 per akar 5. Ini langsung aja 3 per 5 akar 5. Min 2 per 3 min akar 5. Kalikan dengan 3 plus akar 5. 3 plus akar 5. 3 kali 3, 3 kuadrat atau 9. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Ya, jadinya seperti ini ya. Udah. Nah, sekarang kalau dia ada bentuk akar yang seperti ini. Bentuk akar yang seperti ini. Maka bentuk akar seperti ini kita bisa ubah menjadi bentuk ini. Tahu? Di sini ada A plus B plus minus 2 akar AB. Terus ada akarnya. Bisa diubah menjadi akar A plus akar B atau akar A min akar B. Kalau ini plus berarti plus. Kalau dia min berarti min. Contohnya. Perhatikan. Kalau ini contohnya seperti ini. Nggak kelihatan. Ini ternyata bentuknya yang ini. Ya. 21 plus 2 akar 80. Kalau ada bentuk akar, plus dalamnya ada bentuk akar lagi, di sini temannya ada dua. Ada dua. Berarti ya ini, coba. Yang dikalikan, yang dijumlahkan. 21 dikalikan 80. Jumlahkan 21 dikalikan 80. Berapa? Yaitu 16 sama 5. 16 tambah 5 adalah 21. 16 kali 5 adalah 80. Kalau udah jumlah seperti ini, dan di sini kali, maka langsung aja jawabannya adalah akar 16 plus akar 5. Nah, ya akar 16 plus akar 5. Yaitu 4 plus akar 5. Nah ini jawabannya dari ini. Contoh yang lain misalnya, kita buat yang lain misalnya. Akar dari 7 min 2 akar 12. Gitu ya. Perhatikan di sini. Ini 12, ini 7. Yang sini penjumlahannya itu 4 tambah 3. Yang ini perkalian, yaitu 4 kali 3. Ya jelas ini jawabannya. Nanti bentuk ini berubah jadi sama dengan akar 4 dikurang akar 3. Akar 4 adalah 2 dikurang akar 3. Kalau ada bentuk yang lain, misalnya kalau misalnya gini. Biasanya dalam soal nggak ada duanya ya. Gini. Jadi misalnya 7 plus akar 48. Nah, biasanya begini. Berarti di sini kita munculkan dua. Yang 48 ini bisa dibagi 4 kan? 7 plus 48 itu kan 4 kali 12. Nah, ini 4-nya muncul. Akar dari 4 adalah 2. Akar 12. Nah, berarti nanti jawabannya adalah 2 plus akar 3. Yang ini ya. Nah, itu. Udah habis ya. Materinya sampai sini. Berarti masih bentuk akar. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke logaritma. Tentu ini kalau cuman menyimak aja tanpa berlatih, banyak latihan, dia tidak mungkin bisa paham atau tidak lancar. Nah, matematika adalah banyak latihan. Ya, selain memahami, dia harus banyak berlatih. Oke, itu materinya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.